haluan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Kita sudah masuk siang ya nak ya. Kita shift kedua. Ya. Bagaimana? Masih semangat ya? Walaupun siang-siang. Semangat, Bu. Sudah makan siang tadi ya di rumah ya anak-anak ya? Bu. Sudah, Bu. Bagus. Akan di kantin, Bu. Ya, hari ini kan masih harinya siang panas. Jadi kita harus makan juga supaya semangat. Baik kan anak ibu, sebelum kita mulai pembelajarannya, ibu mau meminta dulu anak-anak ibu untuk berdoa. Siapa yang bisa mimpin doa dulu nak? Dewi bisa? Tak tolong ibu mimpin doanya. Oke, Bu. Oke, Bu. Siap gerak. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Dewi. Anak-anak ibu kita sebelum kita belajar itu kita harus berdoa ya. Itu tanda kita mengucap syukur pada Tuhan kita yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bersekolah. Selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu nyanyi wajib yang berjudul Hari Merdeka. Kira-kira siapa yang mau bantu ibu juga lagi yang memimpin nyanyinya? Siapa yang bisa? Ratna bisa? Minta tolong ibu mimpin nyanyi. Apa lagunya, Bu? Hari Kemerdekaan. Berhubung hari ini bulan Agustus, kita nyanyi sama-sama ya. Semua semangat ya. Kita mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Nusa dan bangsa. Lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, rakyat masih merdeka. Selama rakyat masih Tetap setia mempertahankan Indonesia bela negara kita. Tetap setia membela negara kita. Pintar, tepuk tangan buat kita semua. Hebat anak ibu. Ya bagus. Kira-kira yang tidak hadir hari ini siapa ya? Semua hadir? Aku langsung ini Hadir, Bu. Semua hadir ya? Ada semua, Bu. Berarti kita siap menerima pelajaran hari ini. Anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita PB kemarin? Masih ingat? Tentang apa? Tentang rangkaian Penemu, Bu. Listrik, Bu. ya. Bagus. Itu penemu yang penemu listrik, penemu Bu. listrik yang menemukan sesuatu yang berguna buat kita semua ya. Jadi Ya, Bu. hari ini Ibu ada foto. Fotonya apa nah Ibu kenal dengan foto ini ya? Nanti lihatkan fotonya dulu ke anak Ibu. Kira-kira kenal enggak anak Ibu dengan foto yang ada di depan ini? Nah, ada nampak anak Ibu? Enggak, Bu. Belum, Bu. Ada? Belum. Ya, Bu. Belum ya? Tunggu sebentar. Sudah, Bu. Sudah. Nah, Ya. ada yang kenal dengan foto ini? Ada? Pernah lihat di buku, Ibu? Pernah lihat? Tahu siapa? Tidak tahu? Tidak tahu namanya, Bu. Nggak tahu namanya? Tidak, Bu. Semuanya tidak tahu? Lupa, Bu, namanya. Lupa. Bagus. Biar Ibu kasih tahu aja ya. Ini namanya Michael Faraday. Ada yang ingat nggak Michael Faraday? Baru ingat, Bu.
ingat Bu. Iya, Siapa? Michael Faraday. Faraday ini. Penemu listrik, Bu. Bagus, pintar. Eliza, penemu listrik. Nah, sekarang dia ini ada yang tahu nggak sejarah kenapa dia bisa menemukan listrik? Ada yang tahu? Ada? Enggak, Bu. Anda. Michael Faraday ini orangnya tidak Nemuinnya di mana, sekali. Bu? Apa nak? Dia nemuinnya di mana? Nemuinnya dengan belajar. Nemuinnya di Nah, mana? dia menemukan listrik itu dengan belajar saja, otodidak, bukan belajar seperti kita belajar di sekolah. Dia mempunyai kemauan, yaitu harus bisa. Jadi dia belajar secara otodidak sehingga dia bisa menemukan yang listrik ini. Jadi Berarti dia pekerja keras ya, Bu? iya, pintar. Dia pekerja keras, dia suka membaca buku karena dia juga menulis buku. Jadi ibu maunya anak ibu seperti Michael Faraday ini. Orangnya giat belajar dan bisa menemukan sesuatu yang berguna untuk orang banyak. Ya, mau anak ibu seperti itu? Mau. Bu. Pintar anak ibu. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita belajar tema berapa hari ini kita belajarnya? Tema 3, Bu. Tema 3, Bu. Pintar, sabar ya. Kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Pada pembelajaran hari ini yang terjaring itu 2, bahasa Indonesia dan IPA. Dan ketika anak ibu selesai nanti belajarnya, anak ibu harus mampu ya. Ibu harus mampu mencari informasi penting dalam teks eksplanasi dan menentukan strukturnya. Setelah itu anak ibu bisa menentukan komponen listrik dengan mengetahui jenis-jenis rangkaian listrik. Bisa ya? Insya Allah, Bu. Bisa anak ibu ya? Ya. Nah, Agar setelah anak ibu bisa belajar ini bisa tahu apa manfaat dari alat-alat listrik tersebut dan bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. So, kita lihat dulu, ibu ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar yang mungkin gambar ini ada dalam di rumah anak ibu, ada di rumahnya masing-masing. Gambar pertama apa itu? Apa gambarnya anak ibu? Gambar magic, Bu. Nah, gambar magic. Magicom Bu. Magicom. Marta ada di rumahnya magic nggak? Ada, Bu. Ada, pintar. Kira-kira magic itu hidupnya dengan apa? Dengan listrik, Bu. Dengan listrik, Bu. Dengan listrik. Listrik, Bagus. Bu. Dengan listrik. Berarti kita colokkan ya ke listrik. Pintar. Anak mode Ya. itu magicnya do Bu. Oh, enggak mau dikodo. Oh ya, model apa? Model bagaimana modelnya? Berbeda? Beda mereknya Bu. Oh, mereknya yang berbeda. Iya, dia banyak mereknya ya, Nak ya. Tapi magic Ibu cantik, warnanya hitam dan coklat. Iya, terima kasih ya, Nak. Bagaimana gambar ibu yang ketiga? Ratna tahu gambar yang ketiga? setrika. Setrika, Bu. Punya setrika. Semuanya punya setrika di rumah? Ada dong, Bu. Ya Bu, sama Ada. Ada, gambar Bu. Ibu. Iya. Tidak, Bu. Enggak. Eliza pakai itu mah Bu, pakai baru. Pakai apa? Si setrika tradisional, Bu, yang di Oh, masih dalamnya pakai- ada Arangnya. Pakai ya, arang. arang. Iya. Arang Eliza tuh Bu. Ya, nanti kita beli yang pakai listriknya ya, Liza ya, supaya mudah. Di rumah saya juga belum ada listrik, Bu. Belum ada listrik. Aduh, kita sabar ya, Liza. Nanti mungkin pemerintah belum secara menyeluruh program listriknya. Gimana dengan gambar nomor 2? Anak sedang Maria? belajar, Bu. Anak sedang belajar. Belajar, Bu. Lampu belajar tuh Bu, lampu. Lampu Lampu ya. belajar. Oh, Belajar. Kira-kira lampu itu Kebanyakan tuh kalau di siang hari ada fungsinya enggak? Tidak. Tempat yang gelap. Ya, di tempat yang gelap. Pintar, Eliza. Jadi gunanya lampu itu hanya untuk di tempat yang gelap. Jadi ketiga benda ini bisa berfungsi dengan menggunakan apa tadi? Listrik. Listrik. Pintar, dengan menggunakan
Listrik. Jadi listrik itu sangat berguna dalam kehidupan kita ya. Sangat berguna sekali. Ya, Ibu ada teks. Kita baca teksnya sama-sama. Nanti kita setelah anak Ibu membaca teks ini, kita akan mengidentifikasi apakah jenis teksnya, terus strukturnya, dan apa ciri-cirinya. Itu yang kita pelajari ya. Kita lihat dulu teksnya. Nih, apa judul teksnya, Nak? Apa judul teksnya? Hemat Energi listrik. Ya, ini ada teksnya hemat energi listrik. Ibu mau minta tolong, siapa yang mau membacakan yang paragraf yang pertama saja? Siapa Saya, bisa? Bu. Saya, Ya, Bu. bagus, Aliza. Coba, Aliza. Saya, Bu. Banyak sekali hemat energi listrik. Banyak sekali manfaat energi listrik yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Listrik sudah menjadi kebutuhan utama bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan energi listrik semakin terbatas karena penggunaannya juga semakin bertambah dari hari ke hari. Ya, pintar, Eliza. Terima kasih ya, Nak. Paragraf kedua siapa yang Iya, bisa Bu. membacakan? Paragraf kedua siapa yang Saya, bisa? Bu. Bisa, Dewi. Coba, Dewi. Gerakan hemat listrik bukan berarti pelit dengan listrik atau membatasi penggunaan energi listrik di sekolah. Hemat listrik berarti menggunakan energi listrik dengan bijaksana dan sesuai kebutuhan. Pintar. Bagus. Terima kasih. Berarti itu ada paragraf satunya dan ada paragraf 2. Sekarang ada paragraf 3. Siapa bisa paragraf 3? Sabaria bisa menolong Ibu membacakannya, Nak? Bisa, Bu. Nah, coba. Memberi ventilasi yang cukup di setiap ruangan agar cahaya bisa masuk dan penggunaan alat pendingin ruangan bisa ditiadakan. Penghematan Salah, energi. Bu. Salah ya? Salah. Di atas itu mulainya. Nah, pintar. Oh. Saya lihat nomor 3, Bu. Paragraf 3-nya, nah ini mengingat. Mengingat pemakaian energi listrik. Ada sabar nampak, Nak? Ada, Bu. Oh iya, sudah kelihatan, Bu. Iya. Coba. Mengingat pemakaian energi listrik di sekolah terbilang cukup besar dan semakin hari ketersediaan energi makin menipis, dibutuhkan usaha untuk menghemat energi tersebut. Berikut ini cara yang bisa ditempuh untuk menghemat energi di sekolah, yaitu pertama, gunakan lampu hemat energi di semua ruangan. Pilih bangunan sekolah yang berwarna terang supaya kegiatan belajar di siang hari bisa dilakukan dengan meminimalisir pemakaian lampu. 3. Memberi ventilasi yang cukup di setiap ruangan agar cahaya bisa masuk dan penggunaan alat pendingin ruangan bisa ditiadakan. Bagus. Penghematan energi dapat menyebabkan kurangnya biaya Udah, Nak? serta meningkatnya. Paragraf, Oh, sudah, Bu. Makasih, Bu. ya, paragraf 3 saja. Pintar anak Ibu. Terima kasih ya, Nak. Paragraf terakhir. Iya, Bu. Paragraf terakhir, Marta bisa, Marta? Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya serta meningkatnya nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, serta kenyamanan. Pintar. Bagus anak Ibu semua sudah bisa membacanya ya. Sekarang kita diskusikan. Paragraf pertama tadi itu ada berapa paragraf, Nak? Ada 2, Bu. Ada berapa paragraf semuanya? Ada 4, Bu. Ada 4, bagus. Ada 4 paragrafnya. Kira-kira di paragraf 1 itu apa yang anak Ibu temukan informasinya? Manfaat energi, Bu. Pintar, manfaat dari energi listrik. Sekarang paragraf kedua, siapa bisa? Tentang hemat listrik, Bu. Tentang gerakan hemat listrik. Pintar anak Ibu ya. Sekarang paragraf ketiga ini.
Apa kira-kira informasi yang ada di dalamnya? Cara menghemat listrik, Bu. Cara menghemat listrik di mana? Cara menghemat listrik di mana katanya? Di Gunakan lampu sekolah. yang hemat energi. Paragraf kita terakhir. Apa informasi di sana? Manfaat hemat energi. Manfaat hemat energi. Iya, pintar anak Ibu. Jadi, teks yang kita baca ini, yang sedang kita pelajari ini, yang berjudul hemat energi listrik ini terdiri dari 4 paragraf. Ini adalah termasuk salah satu teks eksplanasi. Anak Ibu, ada yang tahu enggak? Masih ingat enggak pelajaran kita di kelas 5? Kita kan sudah belajar teks eksplanasi. Masih ingat enggak apa itu teks eksplanasi? Ada ingat? Ada yang Sudah, masih Bu. ingat? Sabariah masih ingat nak pelajaran di kelas 5-nya? Tentang teks Masih, Bu. eksplanasi? Ya, coba nah Ibu. Apa teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fakta, Bu. Iya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sesuatu. Nah, ini untuk lebih pahamnya, Ibu ada slide-nya. Coba nah Ibu baca. Ibu minta lagi anak Ibu untuk membacakannya. Yang belum ya, siapa yang belum ya? Henry, mana Henry? Ada Henry? Henry permisi, Bu. Oh, permisi. Ya, Ilmelia. KO, Bu. Oh, KO. Kenapa Henry? Demam? Sakit, Bu. Sakit. Ya, istirahat ya nak ya. Nggak apa-apa, tapi dengar aja ya Ibu ya. Ilmelia dah. Bisa minta tolong Ibu nak? Ilmelia juga permisi keluar. Iya. Maria? Ya, Ibu. Bisa minta tolong Ibu membacakan teksnya nak? Ya, Bu. Saya tidak bisa baca, Ibu. Ini tadi, ini. Kelihatan kecil di mata. Aduh. Saya aja, Bu. Oh iya. Iya, Nelly coba. Ya, Bu. Pengertian teks penjelasan atau disebut dengan eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Bagus. Itu adalah teks eksplanasi. Jadi dia menjelaskan ya, menjelaskan sesuatu fenomena. Jadi dalam teks eksplanasi itu ada beberapa hal di dalamnya. Ini yang harus kita ketahui, yang namanya struktur. Struktur dari teks eksplanasi tersebut. Ada berapa nampak sama anak Ibu yang di depan? Ada berapa? 4, Bu. 4. 3, Bu. 3, Bu. Iya, 3. Ada 3 ya Ada strukturnya. 3, Bu. Ya, ada 3. Ansel, bisa minta tolong Ibu membacakan yang ketiganya, nak? Iya, Bu. Ya, coba. Struktur teks eksplanasi. A. Pernyataan umum merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. D. Deretan penjelas dalam kurung eksplanasi tutup kurung merupakan inti penjelasan yang disampaikan secara terperinci. C. Interpretasi berisi pandangan garis miring kesimpulan dari penulis. Sudah, Bu? Bagus, terima kasih Ansel. Jadi dalam teks eksplanasi itu ada 3 strukturnya. Ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Sekarang kita balik lagi ke teks kita yang tadi. Kita tentukan ya, kita diskusi, kita tentukan. Mana kira-kira yang termasuk pernyataan umum? Paragraf ke berapa? Pernyataan umum. Saya, Bu. Ya. Paragraf 1, Bu. Ya, paragraf 1. Itu adalah pernyataan umum. Yang paragraf, yang penjelasan, yang deret penjelas itu di paragraf berapa? 2. 2 saja. 2 dan 3, Bu. Bagus, Sampai terakhir, Bu. Elisa.
Ya, 2 dan 3, Bu. 3. Yang terakhir itu termasuk apa? Pada struktur Kesimpulan. termasuk kesimpulan atau Kesimpulannya, Bu. Interpretasi. Iya, bagus. Paham anak Ibu semua? Paham, ya? Bu. Paham, bagus. Jadi, tadi kita sudah berbicara tentang listrik. Teks kita juga tentang listrik. Anak Ibu di dalam rumahnya masing-masing itu kan ada lampu, nah. Ya. Ya, Bu. Ya, lampu itu tadi hidupnya dengan apa? Menggunakan apa? Listrik. Dengan energi listrik, Nah, Bu. dengan energi listrik, berarti ada listrik. Apakah anak Ibu tahu bagaimana bisa listrik itu, lampu itu bisa hidup dengan listrik? Ada apa kira-kira? Dan tahu? Ada arusnya, Bu. Bagus, ada arus listrik namanya. Jadi sekarang arus listrik itu yang ada di rumah kita itu sehingga bisa menyebabkan lampu atau alat elektronik di rumah kita itu hidup. Nah, Ibu ada video ya. Coba anak Ibu perhatikan video Ibu dulu. Tunggu sebentar ya. Iya, Bu. Nih. Permisi sebentar ya, Bu. Iya, Dewi, silakan. Mana tadi tuh? Tunggu dulu. Ibu. Ada nampak, Nak? Belum? Belum, Ya. Bu. Start dulu. No. Ada nampak, Nak? Belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya? nampak, Bu. Apa? Apa nama bahan? Nah, bagi kalian yang baru bergabung Nampak, Nak? sama channel kami, Kurang nampak? jangan lupa klik Belum tombol ya? subscribe dan aktifkan. Tidak ada yang bisa dilihat, Bu. Iya. Tunggu sebentar. Ada suaranya? Suaranya ada? Tidak ada. Henry bisa minta tolong Ibu, Nak? Ada suaranya, Di mana? Bu. Suaranya ada, tapi gambarnya belum ya? Iya, Bu. Eliza, bisa minta tolong Ibu, Nak? Ada apa, Bu? Apa yang bisa saya bantu, Bu? Video Ibu adanya di file. Gimana cara share-nya itu, Eliza? Kok nggak nampak, Nak? Buka dulu, Pak. Buka dulu. Filenya, Bu. Videonya. Iya, ini kan Buka dulu, mana videonya? Udah buka. Buka lagi. Kembali Ibu ke Zoom. Share screen lagi, Bu. udah dibuka ini. Klik lagi share screen yang Zoom. Share screen yang Zoom. Kecilkan layarnya dulu, Bu. Nah, bagi kalian yang baru Suaranya ada ya. jangan lupa klik tombol subscribe Ya. dan aktifkan lonceng Nampak, Nak? notifikasinya ya. Hampir, Bu. Sedang proses, Bu. Udah, Bu. Udah. Iya. Pintar, terima kasih ya Eliza. Pintar anak Ibu. Nah, sebelum Iya, kita Bu. masuk ke dalam materi, Riza itu dia main HP aja di rumah. beberapa Ada dengar suaranya, Nak? Saya dari tadi memperhatikan, Bu. Udah ada HP. Pintar anak Ibu. tegangan listrik. Coba perhatikan. Nah, tegangan listrik ini biasa disebut dengan volt atau lambangnya V besar. Kemudian besaran yang kedua itu ada arus listrik. Jadi nanti anak Ibu Sering disebut dengan akan Ibu ampere tanya tentang apa videonya nanti. dengan lambangnya huruf A besar. Kemudian besaran
itu ada hambatan, yang terakhir yaitu ada energi listrik. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, kan arus listrik. Nah, alat-alat yang memanfaatkan energi listrik tersebut dinamakan dengan alat elektronik. Contohnya alat elektronik itu adalah radio, televisi, dan komputer. Nah, Mati, Nak. suara Oh, habis baterainya, Nak. dari rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik berfungsi jika listrik mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, adapun komponen listrik dalam rangkaian ini, yang pertama itu terdiri dari baterai. Nah, yang ditunjukkan oleh anak panah itu disebut dengan baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian komponen yang kedua itu dinamakan saklar. Nah, saklar yaitu kemudian komponen yang ketiga yaitu kabel. Jadi ini merupakan kabel yang digunakan untuk menyalur. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada lampu. Lampu komponen penyusun dari rangkaian arus listrik ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada rangkaian listrik terbuka. Nah, rangkaian listrik ini hanya padam atau mati, di mana rangkaian listrik tertutup ini ada arusnya dan lampunya bisa menyala. Nah, ini adalah rangkaian listrik tertutup di mana lampunya menyala karena terdapat arus listrik dan saklarnya itu tertutup. Lampu dapat menyala apabila terdapat arus listrik pada, yaitu tentang jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Nah, jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, dan yang ketiga ada rangkaian campuran. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari rangkaian seri. Dari rangkaian seri, di mana terdapat dua buah baterai, ada tiga buah lampu, ada kabel, dan juga ada saklar. Nah, adapun ciri-ciri dari rangkaian seri itu yang pertama, bisa lampunya yang disusun berderet ataupun cabang. Nah, jadi arus listrik yang mengalir pada tiap komponen itu sama. Kemudian yang keempat, hambatannya lebih besar. Kemudian ciri berikutnya mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang terakhir, energi yang diserap komponen lebih kecil. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, di sana ada tiga buah lampu, yaitu lampu A, lampu B, dan lampu C. Nah, pada rangkaian seri, jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, kenapa bisa demikian? Karena rangkaian padam. Nah, itulah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama pada lampu hias. Nah, ini disusun secara seri, itu berderet. Kalian bisa perhatikan lampunya ini disusun secara berderet. Nah, selain lampu hias, itu contohnya ada setter. Nah, selain setter, itu ada contohnya. Nah, itu tadi penjelasan videonya tentang apa, Nak? Rangkaian tadi, listrik, Bu. Tentang rangkaian listrik. Jadi, Listrik, Bu. rangkaian listrik itu ada tadi pengertiannya ya? Ada yang memperhatikan tadi apa pengertiannya rangkaian listrik tuh? Kemana mengalirnya? Dalam sebuah apa listrik itu mengalirnya? Eliza ada tadi menyimak, Nak? Ya, Bu. Dalam sebuah apa tadi? Dalam sebuah dalam sebuah kabel. rangkaian ya. Jadi rangkaian listrik itu listriknya mengalir dalam sebuah rangkaian. Jadi dia ada 3. Sekarang kita hanya membahas 1.
yaitu rangkaian seri. Untuk rangkaian selanjutnya itu pada pertemuan selanjutnya. Ya, nanti hari ini kita belajar rangkaian seri saja. Sekarang Ibu ada LKPD. Sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, kalian kan sudah duduk berkelompok ya. Ibu sudah menyuruh tadi duduk berkelompok, berarti sudah berkelompok tiga kelompok kita ya. Ada Ibu kasih namanya, kelompoknya itu ada 3, kelompok baterai, kelompok saklar, dan kelompok bolam atau bola lampu. Jadi anak Ibu duduk berkelompoknya, Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi anak Ibu nanti dalam kelompoknya itu ulang memang. Hilang ya. Kak Aminah kemana? Hilang. Jaringannya kayak Jaringan ini langsung pas gitu aja. Amina. Ya, di sini udah mulai juga sinyalnya goyang. maaf ya anak Ibu, sinyal Ibu tadi hilang. Ibu sudah berbicara sendiri, tidak ada lagi anak Ibu. Ternyata terlempar. Jadi kita duduk berkelompok. Anak Ibu sudah membagi kelompoknya yang tadi. Anak Ibu duduk berkelompok, satu kelompok ada 4 orang ya. Jadi kita mengajarkan LKPD. Ibu sudah nama kelompoknya itu ada kelompok baterai, ada kelompok saklar, ada kelompok bolam. Ini mengajarkan LKPD. Sudah duduk berkelompok ya. Ini LKPD-nya. Ini LKPD yang pertama dulu. Anak Ibu baca petunjuknya. Jadi anak Ibu baca teksnya dan menuliskan informasi penting dalam tabel dan nanti membuat peta konsep. Jadi anak Ibu ini teksnya, anak Ibu baca. Terus nanti informasi dalam teks ini anak Ibu masukkan ke dalam tabel yang ini. Dalam tabel ini informasinya. Dalam tabel ini ya. Nanti setelah masukkan ke dalam tabelnya, anak Ibu buat nanti peta konsepnya. Ada yang mau bertanya mengenai LKPD-nya? Paham semua ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita Ibu minta mengerjakannya, Ibu kasih waktunya 10 menit. Dibaca teksnya dulu, ditentukan informasinya, terus kita buat peta konsepnya. Anak Ibu masukkan ke dalam ini kotak-kotak ini. Apa judulnya, pernyataan umumnya yang mana, penjelasannya mana, dan kesimpulannya yang mana. Sudah ada selesai? Sudah ada yang selesai? Ya, kelompok 1, kelompok baterai. Kelompok baterai ada Dewi. Coba Dewi, paragraf 1 apa informasi pentingnya Dewi? Listrik membawa banyak perubahan dalam masyarakat di dunia, Bu. Ya, bagus. Semua jawabannya sama dengan Dewi? Sama, Bu. Pintar. Informasi di paragraf kedua. Masih kelompok baterai? Marta.
Coba Marta. Graf kedua, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Kelompok yang lain sama jawabannya? Sama, Bu. Bagus. Sekarang kita masukkan ke dalam peta konsepnya. Dalam peta konsepnya. Masukkan ke dalam peta konsep. Sudah selesai peta konsepnya? Udah, Bu. Sudah selesai. Siapa yang bisa membacakannya sebentar? Kelompok itulah, kelompok bolam. Anselina. Tanya pribadi. Kalau itu tanya Kelompok bolam. Pernyataan umum, listrik membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Bagus. Itu termasuk pernyataan umum. Pernyataan umum. Kelompok lain bagaimana? Sama? Sama. Sama. Bagus. Yang yang kedua lagi. Coba baca Selina. Bagian penjelasan. 1. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. 2. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. 3. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. 4. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel di dalam rumah. 5. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau paralel. 6. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. 7. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Bagian kesimpulan. Kesimpulannya dulu. Kesimpulan. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Bagus. Sekarang LKPD yang kedua. Kita lakukan yang LKPD yang kedua. Itu tentang rangkaian listrik. Tentang membuat percobaan membuat rangkaian seri. Anak Ibu kan sudah membawa kemarin alat-alatnya sudah dibawa ya. Tembok baterai, Ada. saklar, bola lampu, apa lagi? Kemarin? Ibu suruh bawa selotip ya. Ya, selotip. Itu gunting. Sebelum kita mulai LKPD-nya, anak Ibu perhatikan dulu video ini agar bisa mengerjakan nanti percobaannya. Tapi laporan ini harus anak Ibu buat ya. Ya, Bu. Buat berkelompok, nanti hasilnya dituliskan ke dalam tabel ini. Eliza, minta tolong Ibu lagi, Nak. Lupa Ibu tadi, Nak. Ada apa itu, Bu? Ini filenya kan? Ibu membuka tadi, Ibu lupa lagi ya. Buka dulu. Buka dulu filenya. Filenya dibuka, Ibu. Ya, kembali Filenya pakai dibuka Zoom. dulu. Terus, Baru share screen ambil. Iya, share screen lagi, Bu. Minimizkan dulu, Bu. Zoom Ibu tuh.
Iya. Suaranya jelas, Nak? Tak nampak. Belum, Bu. Belum, Nak. Buka videonya dulu, Bu. Buka aja dulu, baru kembali ke Zoom. Klik lagi buka. share screen-nya. Ini udah buka nih. Terus share screen. Ya. Mana yang tadi? Ya, tunggu. Ini. Tulis lagi. Udah nampak? Ya, Bu. Belum. 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 Kok nggak nampak ya? Tunggu, Nak, ya. Ini udah dibuka. Share screen. Ya Allah. Ada apa, Bu? Ya, Nah. buka itu dulu, Bu. Nampak, Nak? Yang file Ibu nampak. Terus udah dibuka ini ya? Video Ibu tuh. Iya. Video Ibu tidak terbuka. Iya, nggak terbuka. Coba Ibu buka aja dulu tanpa masuk ke Zoom. Nampak, tunggu sebentar. Nggak nampak juga. Berarti di filenya bisa dibuka, Bu? Bisa, di filenya bisa. Klik share screen lagi. Ibu minimizkan dulu Zoom Ibu tuh, ambil file buka dulu, terus besarkan lagi apanya Zoom-nya tuh. Baru share screen, ambil yang udah Ibu buka tadi, baru share. Oh, dia di dalam folder, Nak. Dipindahkan dulu keluar kali, Nak. Makanya buka dulu folder tuh, baru buka di dalam, isi di dalamnya tuh.
Tunggu sebentar ya nak ya. Aduh. Itu video, Bu. Iya, video. Ini. Ada pengaturannya tuh biasanya. Tapi tadi bisa, Bu. Iya, tadi bisa. Sana. Enggak. Nampak? Nggak nampak? Ini lagi. Pengaturan Sudah. insertnya mungkin, Bu. Belum. Di pengaturan Belum ya? insertnya mungkin tuh. belum. Iya, top scan-nya kali nak. Bukan, insertnya tuh biasanya. Ini videonya di sini. Udah dibuka ini ya. Ini videonya. Terus Nggak usah pakai video juga nggak apa-apa, Ibu. Tadi udah ada video. Waktunya nanti Bu Aminah. Dekat waktu pulang, Bu. Bu Aminah. Ibu-ibu tanya. ini ya anak-anak kita buka. Ada yang settingan di insert itu mungkin belum terapa tuh, Kak. Enggak, dia nggak semua video bisa ditampilkan gitu aja kan? Oh iya. Oh, baiklah anak Ibu. Karena ada kesalahan teknis sama video Ibu tentang rangkaian serinya. Jadi nanti tentang penampilan. Ada dengar anak Ibu? Ya, Ada, Bu. Bu. Tentang membuat Benar, hasil Bu. percobaan membuat rangkaian serinya. Nanti kita pada pertemuan selanjutnya saja Ibu kasihkan videonya dan kita buat pada pertemuan selanjutnya saja ya. Karena materi Ya, Bu. ada kendala di video Ibu. Ya. Jadi untuk LKPD tentang membuat rangkaian serinya nanti itu untuk pertemuan selanjutnya saja. Jadi anak Ibu proyeknya ini anak Ibu kerjakan nanti pada pertemuan selanjutnya dengan membawa apa yang telah Ibu suruh tadi. Kan udah dibawa tadi kan? Ada apa tadi Ibu suruh bawa untuk membuat rangkaian listriknya? Ada bola lampu. Ada apa lagi? Ada lampu, kabel. Kabel. Apa lagi? Baterai, Bu. Baterai. Ada selotip ya. Ya, nanti kita pertemuan selanjutnya saja kita buat proyeknya. Ya, jadi nanti hasilnya itu harus berupa rangkaian listrik ya, anak Ibu. Oke, Bu. Rena, tadi kita sudah bahas tentang LKPD, bahasanya juga sudah. Kita sekarang evaluasi. Ada soal evaluasinya, ada 10 buah. Anak Ibu kerjakan soalnya sebentar, nanti baru kita bahas ya. Ada 10 soal tentang bahasa Indonesia dan IPA. Tentang evaluasi ada 10 buah nanti Ibu kerjakan. Ini bukan berkelompok lagi ya, ini sendiri-sendiri anak ya mengerjakannya. Ibu mau lihat sampai di mana pemahaman anak Ibu tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini, yang kita pelajari hari ini. Rangkaian listrik ya, Bu. Iya, rangkaian listrik dengan menentukan Eksplanasi. iya, teks eksplanasi tadi. Ini ada 10 buah soalnya. Tidak boleh. Ini ada 10 soal, kerjakan di buku latihannya ya. Soalnya.
Bu kasih waktunya 15 menit ya, Nak. Ada 10 soal. Siap, Bu. Udah siap? Semuanya udah siap? Udah. Bagus. Jadi, untuk yang soal yang pertama, siapa bisa jawab? Coba baca dulu jawab pertanyaannya, Marta. Ya, Bu. Tadi malam Alif menonton berita bencana gempa di televisi. Gempa tersebut banyak memakan korban jiwa, banyak juga menghancurkan bangunan. Berita gempa tersebut termasuk fenomena alam yang terjadi. Teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah disebut teks Jawabannya eksplanasi, Bu. eksplanasi. Ya. Mana yang semua yang lain jawabannya Iya, sama Bu. dengan jawaban Marta? Sama, Bu. Sama, bagus. Lah, jadi pintar anak ibu semua. Sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya. Sekarang apa yang anak ibu pelajari hari ini? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Bu. Apa? Coba Liza. Ya, kita belajar tentang listrik, Bu. Rangkaian listrik yang kita pelajari tadi, rangkaian listrik seri, Bu. Seri. Iya. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Boleh ditambahkan, Bu? Maria ada? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Iya, coba. Coba Nah, Ansel. Eksplanasi strukturnya yaitu pembukaan, bagian penjelasan, dan yang ketiga kesimpulan. Itu, Bu. Iya, bagus. Berarti pintar anak ibu sudah bisa semua menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai rangkaian listrik paralel. Tapi sebelumnya yang proyek yang ibu kasih tadi harus diselesaikan dulu ya, anak ibu. Ya, Bu. Sudah paham semua Ya, Bu. itu? Ada, Bu. Bagus. Untuk Ya, Bu. mengakhiri pertemuan kita, marilah kita bersyukur dulu. Bisa Marta Ya, Bu. memimpin bersyukurnya? Bisa, Bu. Baiklah, teman-teman. Untuk mengakhiri kita pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Selamat siang anak ibu semua. Sampai jumpa minggu depan besok.